Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Visitin Tamani. Saya adalah salah satu dosen di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah kultur jaringan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 7 atau semester gasal. Pada mata kuliah ini terdapat 16 pertemuan, di mana 2 pertemuan yaitu pertemuan 8 dan 16 merupakan pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai teori dan konsep dasar kultur jaringan. Kemudian, mahasiswa pun akan mempelajari mengenai teknik-teknik untuk perbanyakan tanaman melalui mikropropagasi. Kemudian akan mempelajari pula aplikasi kultur jaringan dalam pemuliaan dan budidaya tanaman. Contohnya seperti kultur meristem, kultur haploid, variasi soma klonal, fusi protoplas, dan lain-lain. Selain itu, mahasiswa pun akan belajar mengenai aplikasi kultur jaringan dalam produksi metabolit sekunder dan tanaman transgenik. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjabarkan dan memahami prinsip dan teori dasar kultur jaringan tumbuhan serta perannya sebagai alternatif perbanyakan dalam pemuliaan tanaman. Yang kedua adalah mampu menentukan komposisi dan mempraktikkan pembuatan media yang digunakan dalam kultur jaringan. Yang ketiga, mampu mengkategorikan konsep induksi organogenesis dan embriogenesis somatik secara langsung maupun tidak langsung, serta regenerasinya menjadi tanaman utuh. Yang keempat adalah mahasiswa mampu membandingkan dan menganalisis berbagai teknik kultur jaringan untuk memecahkan permasalahan di bidang pertanian, seperti menghasilkan tanaman yang bebas penyakit, menghasilkan tanaman haploid maupun mengatasi dormansi. Yang kelima adalah mahasiswa mampu membedakan berbagai teknologi dalam produksi tanaman melalui fusi protoplas. Yang keenam adalah mahasiswa mampu menyimpulkan fenomena variasi soma klonal dalam produksi tanaman secara teknik kultur jaringan. Lalu yang terakhir adalah mahasiswa mampu merinci dan memahami aplikasi teknik kultur in vitro dalam produksi metabolit sekunder, kriopreservasi untuk penyimpanan plasma nutfah, serta tanaman transgenik melalui transformasi gen dengan Agrobacterium. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi pendahuluan, kultur jaringan untuk perbanyakan tanaman, media kultur jaringan, organogenesis dan embriogenesis somatik, kultur meristem, kultur haploid, kultur embrio dan embrio rescue, lalu kultur dan fusi protoplas, variasi soma klonal, kultur jaringan untuk produksi metabolit sekunder, kultur jaringan untuk penyimpanan plasma nutfah, dan transformasi gen melalui Agrobacterium. Adapun sistem pembelajaran yang dilakukan adalah dengan metode hibrid, di mana terdapat pertemuan secara daring dan juga luring. Untuk penyampaian teori dilakukan secara tatap maya melalui Zoom Meeting. Selain Zoom Meeting, saya juga menggunakan beberapa aplikasi seperti WhatsApp Group sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi kepada mahasiswa, kemudian Google Classroom untuk pengumpulan tugas, lalu Quizizz untuk pengerjaan kuis. Sedangkan pertemuan secara luring dilakukan untuk praktikum di laboratorium, tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Pada praktikum, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap perwakilan kelompok setiap minggunya secara bergiliran datang ke laboratorium untuk melakukan praktikum. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah metode yang terpusat pada mahasiswa yang berbasis learning outcome, dengan teknik pembelajaran seperti ceramah, diskusi, dan juga problem-based learning. Ceramah dilakukan oleh dosen, di mana dosen menyampaikan materi melalui PPT, sesuai dengan yang tercantum di dalam RPS dan kemudian membuka ruang diskusi untuk mahasiswa. Kemudian, problem-based learning dilakukan baik di dalam pembelajaran teori maupun praktikum, di mana dosen memberikan
masalah kepada mahasiswa dan kemudian mahasiswa akan mencari dan menganalisis solusinya. Bahan ajar yang saya gunakan adalah PowerPoint, kemudian buku, kemudian textbook, dan jurnal-jurnal ilmiah terkini. Selain itu, untuk praktikum saya juga menggunakan penuntun praktikum yang telah disusun oleh tim dosen. Berikut beberapa referensi buku yang saya pergunakan. Untuk evaluasi keberhasilan pembelajaran mahasiswa, dilakukan beberapa penilaian terhadap beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah aspek sikap, di mana di dalam aspek sikap ini akan dinilai disiplin, tanggung jawab, toleran, dan santun. Yang kedua adalah aktivitas partisipatif, di mana dalam aktivitas partisipatif ini diperhatikan pula bagaimana mahasiswa menyimak pembelajaran, kemudian bagaimana mahasiswa aktif dalam diskusi, bertanya, dan juga menjawab, serta bagaimana mahasiswa responnya terhadap tugas. Yang ketiga adalah penilaian terhadap hasil proyek. Penilaian hasil proyek ini terdiri dari penilaian hasil proyek teori dan juga praktikum, di mana aspek penilaian adalah ketepatan, konsistensi, kerapihan, dan juga tidak melakukan plagiasi. Lalu, aspek yang keempat yang dinilai adalah aspek kognitif, di mana aspek kognitif ini didapatkan dari UTS, UAS, kuis, dan juga tugas. Adapun bobot penilaian terhadap komponen evaluasi, yang pertama adalah untuk aktivitas partisipatif memiliki bobot 20%, untuk hasil proyek memiliki bobot 30%, kemudian untuk aspek kognitif, tugas itu 10%, kuis 5%, ujian tengah semester 10%, dan juga ujian akhir semester 25%. Selanjutnya, skor-skor yang didapat dari evaluasi tadi kemudian akan dikonversikan ke dalam huruf, di mana ketentuannya adalah mahasiswa akan mendapatkan nilai A jika skor yang diperoleh lebih dari 81. Mahasiswa mendapatkan nilai B jika skor berada di antara 70 dan 79. Lalu mahasiswa akan mendapatkan nilai C jika skor berada di antara 55 dan 69. Dan mahasiswa akan mendapatkan nilai D jika skornya berada di 45 sampai 55. Apabila mahasiswa memiliki skor kurang dari 45, maka otomatis akan mendapatkan nilai E. Berikut rekaman pembelajaran real classroom melalui Zoom meeting pada mata kuliah kultur jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya dalam mata kuliah kultur jaringan di pertemuan kedua ini. Hari ini kita akan membahas mengenai mikropropagasi ya. Sebelum kita memulai diskusi dan materi kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing supaya ilmu yang hari ini didapatkan dapat mudah dipahami dan juga menambah hasil pengetahuan adik-adik semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai materi hari ini ya mengenai mikropropagasi, konsep budidaya jaringan tanaman secara in vitro, kita flashback lagi. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai aplikasi kultur jaringan, definisi ya, kemudian prinsip-prinsip kultur jaringan. Coba apakah masih ada yang ingat dengan pertemuan kemarin apa itu yang dimaksud dengan kultur jaringan? Ya, Siti, silahkan. Iya, Bu. Kultur jaringan merupakan suatu upaya untuk memperbanyak tanaman yang berasal dari jaringan tanaman menghasilkan tanaman utuh yang mempunyai sifat maupun karakteristik yang sama dengan tanaman sebelumnya atau tanaman induknya. Oke, terima kasih Sofi. Betul ya tadi yang dikatakan Sofi ya kultur jaringan mengenai pengertiannya. Kemudian apakah ada yang ingin menambahkan yang lain? Dari satu ukuran yang kecil dari tanaman itu bisa membentuk satu tanaman yang utuh secara in vitro. Mengapa demikian? Ada apa dengan tanaman ini? Dia memiliki sifat apa? Masih ingat? Ayo, totipotensi. Ya, totipotensi. Tadi siapa yang menjawab?
II Oke, iya betul, totipotensi. Apa itu totipotensi? merupakan kemampuan dari sel meristem pada tanaman untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Oke, apakah hanya sel meristem? Yang lain ada yang mau menambahkan? Totipotensi terdapat pada setiap sel pada tanaman, Bu. Ya, betul. Intinya, pada kultur jaringan ini ya dengan eh, kelebihannya yaitu memiliki sifat totipotensi ini bisa dimanfaatkan dalam dunia pertanian untuk memperbanyak tanaman ya melalui proses mikropropagasi. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas ya yang pertama adalah definisi mikropropagasi, yang kedua adalah kelebihan mikropropagasi, yang ketiga adalah kekurangan mikropropagasi, yang keempat adalah teknik mikropropagasi, yang kelima tahapan mikropropagasi, dan penutup. Ini adalah sumber buku yang saya gunakan untuk materi yang kita bahas hari ini. Mikropropagasi ini merupakan satu metode perbanyakan tanaman ya dengan menggunakan bagian kecil dari jaringan tanaman yang diambil dari induk ya, tanaman induk, kemudian ditumbuhkan di bawah kondisi laboratorium yang biasanya kondisinya itu harus steril ya, harus aseptik untuk memproduksi atau menghasilkan tumbuhan yang baru. Biasanya mikropropagasi ini adalah tujuannya ya itu untuk memperbanyak tanaman ya yang memiliki sifat yang sangat mirip dengan induknya secara genotif ya yang disebut dengan klon. Dan nanti peruntukannya itu biasanya untuk memproduksi tanaman secara massal atau secara banyak ya skalanya. Oke, ada beberapa kelebihan dari mikropropagasi ya yang tidak kita temukan pada propagasi konvensional ya. Yang pertama adalah ini, ruangan atau tempat yang digunakan itu kecil. Produksi tanaman secara mikropropagasi itu nanti dibutuhkan waktu yang sebentar dibandingkan dengan secara konvensional ya. Nah, selain kelebihan ya tentu saja ada juga kekurangan ya dari mikropropagasi ini. Ada beberapa kekurangan dari mikropropagasi. Yang pertama adalah fasilitas. Seperti yang kita tahu bahwa kultur jaringan ini dia membutuhkan alat-alat ya fasilitas yang cukup mahal ya. Contohnya saja seperti autoclave gitu ya untuk sterilisasi itu kan harganya lumayan ya. Kemudian laminar airflow itu juga kan harganya mahal ya. Lalu yang kedua adalah ini ya harus menggunakan metode yang sangat spesifik. Mikropropagasi ini kan tadi kelebihannya dia bisa memproduksi tanaman dalam jumlah yang banyak ya dalam waktu yang singkat ya. Tapi kan kadangkala ya planet yang dihasilkan itu ukurannya jauh lebih kecil gitu kan. Kemudian ada karakteristik-karakteristik yang tidak diinginkan. Memang mikropropagasi atau kultur jaringan ya karena ini merupakan perbanyakan secara vegetatif, biasanya memang hasil anakan nanti itu identik dengan ibunya. Tapi konsistensi keidentikan genotif tersebut tidak bisa dipertahankan 100%. Ya, karena kadangkala dengan adanya perlakuan atau subkultur terus-menerus, maka akan terjadi mutasi. Makanya ada karakter-karakter baru yang muncul. Plant ini ditumbuhkan pada media yang memiliki atau mengandung gula atau karbohidrat ya. Nah, karena dia di dalam media sudah terbiasa untuk mendapatkan sukrosa ya langsung gitu. Jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis sendiri ya. Izin untuk bertanya, di poin ketiga dari kekurangan mikropropagasi ini terdapat kemungkinan untuk menghasilkan karakter yang tidak diinginkan gitu ya Bu. Nah, faktor yang paling utama dari hasil yang tidak diinginkan ini tuh apakah dari genetik atau dari faktor lingkungan juga sangat berpengaruh Bu? Dua-duanya ya, dua-duanya. Yang pertama adalah dari segi genetik. Seperti yang tadi saya katakan ya, ketika kultur, apalagi apabila sudah lama ya, dan terus-menerus mengalami subkultur, itu biasanya akan ada perubahan genetik atau mutasi. Sehingga karakternya akan menjadi berbeda. Kan kalau kultur jaringan, kalau Anda mengkultur secara kuljar itu ya Anda sudah tahu kan tujuan untuk kultur itu untuk apa. Nah, nanti kalau
tidak menutup kemungkinan ketika terlalu lama terus-menerus di subkultur, maka akan ada perubahan ini khususnya pada ini ya, pada kultur kalus. Kalau kultur kalus ini memang dia probability untuk terjadi perubahan karakteristik itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kultur tunas ya. Itu kalau kalus terus-terusan aja di subkultur, nah itu biasanya akan terjadi perubahan secara genetik mutasi ya. Tapi ya itu tadi tergantung tujuan. Kalau tujuannya ternyata untuk mendapatkan karakter yang berbeda, misalkan ya kultur itu mencari variasi soma klonal misalkan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk tanaman yang betul-betul sudah kita inginkan harus mirip dengan induknya, ini kan menjadi satu kelemahan ya. Teknik mikropropagasi itu ada bermacam-macam. Biasanya dilihat berdasarkan yang pertama adalah explant ya. Sebetulnya berdasarkan explant apa yang dipakai untuk kultur. Nah, si explant ini itu bisa berasal dari organ langsung dari tanaman ya, atau tanaman induk, bisa juga dari explant adventif. Lalu bagaimana tahapan-tahapan dalam mikropropagasi ini? Ya, untuk mikropropagasi tahapannya cara garis besar itu ada 5. Tahapan 0, tahapan 1, 2, 3, dan 4. Tahapan 0 ini dimulai dengan persiapan ya. Ini disebut juga sebagai tahap persiapan. Tahap persiapan ini meliputi penyiapan tanaman induk yang akan digunakan sebagai sumber explant. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih tanaman donor. Yang pertama adalah dia harus sehat, bebas penyakit, bebas virus, ya. Kemudian dia pun harus figur, ya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap isolasi, ya, isolasi explant. Sebetulnya di stage O ini juga selain mempersiapkan tanaman donor, itu juga kita harus sudah mempersiapkan atau kita harus sudah tahu explant mana yang akan diambil, sumber explantnya yang mana, apakah akan meristem, apakah akan dari akar, ya, apakah explant tersebut dari daun ataukah dari pucuk bunga, misalkan. Nah, itu sudah tahu ya di sini di stage preparation, karena setiap tanaman ya itu akan menunjukkan hasil yang berbeda tergantung dari explant yang dipakai. Selanjutnya ya stage 1 ya atau initiation stage, tahap 1, tahap inisiasi. Di sini itu tadi ya isolasi explant. Setelah isolasi di sini adalah kita tahapnya itu adalah tahap sterilisasi ya. Jadi bagaimana untuk menghasilkan explant ini bebas dari patogen atau bebas dari kontaminan ya. Sterilisasinya sendiri itu ada 2 macam, ada sterilisasi ya untuk explant, ada juga sterilisasi lingkungan. Dalam hal ini berarti media dan jar yang dipakai atau gelas yang dipakai untuk kultur juga harus steril. Selanjutnya adalah tahap multiplikasi. Di dalam tahap ini nanti si explant ini kemudian akan tumbuh yang menjadi propagule, dan kemudian di tahap ini pula propagule mulai diperbanyak ya, mengalami pembelahan atau perbanyakan. Tahap ketiga yaitu rooting stage. Untuk rooting stage itu nanti ketika propagule sudah banyak ya, sudah membentuk tunas, nah seperti ini ya, PR-nya itu kan tinggal menginduksi akar ya. Nah, induksi akar ini biasanya dipindahkan ya, dipindahkan si tunas-tunas ini ke dalam media perakaran. Media perakaran merupakan media yang mengandung auksin yang tinggi dan stokinin yang rendah. Ketika sudah jadi plantlet ya, ini tumbuhan hasil kultur jaringan ya yang utuh, itu disebut dengan plantlet. Ini tanaman siap untuk dipindahkan ke lingkungan in vivo ya, ke lingkungan. Tapi sebelum dipindahkan itu harus melalui beberapa upaya terlebih dahulu ya, agar kultur planet dari kultur in vitro ini dia bisa sintas nanti ketika dipindahkan ke lingkungan. Nah, nama prosesnya ini adalah aklimatisasi. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa tanaman hasil kultur jaringan ya harus diaklimatisasi terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke dalam lapangan? Ada yang tahu kenapa? Ya, Lulu, silahkan. Izin menjawab, Bu. Harus diaklimatisasi karena struktur akar tanaman in vitro ini mudah rapuh karena belum terbentuk struktur akarnya, Bu. Ya, selain itu, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, betul yang dikatakan oleh Lulu. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oh, Siti ya? Ya, silakan Siti. Selain struktur perakarannya belum
kuat untuk ditanam di lapangan. Karakteristik tanaman atau plantlet ini belum beradaptasi dengan cahaya matahari gitu. Jadi di in vitro itu sangat minim cahaya sehingga proses fotosintesisnya kurang gitu. Sedangkan di aklimatisasi ini dapat membuat tanaman beradaptasi dengan cahaya matahari agar kandungan air dari tanaman tersebut tidak mudah menguap atau hilang gitu. Oke, terima kasih ya Hulu dan Siti. Ya betul ya. Jadi di sini ada dua alasan kenapa tanaman sebetulnya harus diaklimatisasi dulu ya. Artinya tanaman ini harus diadaptasikan dulu. Jadi biar dia tidak shock ya, tidak stres, tidak kaget, maka hasil kultur jaringan ini harus dipindah secara bertahap ya. Karena kita tahu sendiri bahwa kultur jaringan ini tanamannya itu ada beberapa sifat ya. Tadi sudah dikatakan oleh Saudara Lulu, tanaman hasil kultur jaringan ini memiliki struktur organ yang masih rapuh ya. Masih rapuh karena tidak terdiferensiasi secara sempurna ya. Karena tadi di dalam kultur itu sudah disediakan semuanya ya. Medianya, kondisinya itu sudah dibuat seoptimal mungkin ya, sehingga kemampuan akar misalkan tadi ya, akar itu kan untuk menyerap tanaman gampang ya, tinggal melalui proses difusi itu sudah masuk, melalui osmosis itu sudah masuk nutrisi ke dalam tubuh. Berbeda dengan fungsi akar di luar, misalkan di dalam lingkungan luar itu kan dia untuk mengambil makanan itu memang dari difusi, tapi kan si silemnya sudah terbentuk ya, jaringan-jaringan pengangkutnya sudah sempurna, sedangkan kalau pada kultur jaringan planet biasanya jaringan-jaringannya itu belum terbentuk sempurna, belum lagi kalau misalkan kita kaitkan dengan kondisi lingkungan tempat kultur ya. Kondisi lingkungan tempat kultur itu kan dibuat sedemikian rupa ya, kelembabannya tinggi, intensitas cahayanya rendah gitu kan, yang tadi menyebabkan biasanya itu ngaruhnya kemana? Ke struktur juga ya. Nah ini sebetulnya sudah saya susun ya, karakteristik panlet itu seperti apa ya. Ini kan karakteristik panlet dari hasil kultur jaringan ini terkait dengan lingkungan yang ada di dalam kultur ya. Tadi ketika dia kelembaban tinggi, kemudian intensitas cahaya matahari rendah ya, ini bisa saja menyebabkan lapisan lilin pada daun itu kurang berkembang sehingga daunnya itu tipis ya, lunak. Kemudian karena dia tersedia sukrosa yang tinggi ya sebagai sumber karbon ya, dia tidak melakukan fotosintesis sehingga dia tidak aktif melakukan fotosintesis. Lalu sel palisadenya lebih sedikit juga, stomata tidak berfungsi. Sedangkan di luar kita tahu sendiri ya bahwa untuk melakukan fotosintesis, untuk melakukan respirasi itu stomata harus berfungsi aktif. Kemudian agar lebih tahan gitu ya, menjaga tanaman dari proses laju transpirasi yang terlalu cepat, lapisan lilin kan harus cukup tebal ya. Kalau tidak ya nanti dia akan shock, kemudian kekeringan dan layu. Makanya ini harus dilakukan aklimatisasi ya, perpindahan tanaman secara berjenjang gitu ya, sampai dia kuat. Oke, sampai di sini silahkan ada yang mau ditanyakan? Ya, Siti. Ya, izin bertanya Ibu mengenai problem yang poin kelima ini, ada oksidasi fenol. Nah, untuk mencegah ataupun mengurangi potensi terjadinya oksidasi itu bagaimana ya Bu? Apakah ada upaya untuk mencegahnya atau bagaimana Bu? Sebetulnya ini ada berbagai macam ya. Yang pertama bisa jadi dengan cara sangat mudah konvensional, dipotong saja. Jadi ketika si eksplan itu, ya misalkan kalus ya, atau eksplan itu bagian udah kelihatan ada yang mencoklat, ya itu saja dipotong, dibuang, yang lainnya pindahkan ke media baru. Itu yang paling mudah. Yang kedua adalah bisa dengan merekayasa medianya. Kalau misalkan kita sudah tahu nih, tanaman yang kita kulturkan itu dia mengandung fenol yang sangat banyak. Contohnya pisang. Pisang itu kan dia fenolnya banyak sekali ya. Jadi kalau kultur pisang, browning itu pasti. Nah, untuk meminimalisir itu, maka pada media bisa ditambahkan misalkan dengan arang aktif. Kalau tidak arang aktif bisa ditambahkan asam askorbat. Nah, itu keduanya itu biasanya berperan untuk meminimalisir efek dari browning ini ya, phenolic oxidation. Itu ya, Siti. Ya, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang lain? Ecak ya.
Baik Bu, izin bertanya, tapi sebelumnya mohon maaf, di sini sedang ada perbaikan listrik, jadi tidak bisa on kamera. Begini Bu, terkait media dalam kultur jaringan gitu, pernah melihat di dalam lab kultur jaringan itu terdapat media atau bukan, tapi itu berbentuk cair dan cara kerjanya itu harus dikocok gitu Bu, di shaking. Nah itu jaringan atau bukan? Kemudian yang kedua, apakah hanya media kultur jaringan itu berbentuk padat, agar, atau memang ada yang lainnya gitu seperti yang tadi saya sebutkan? Oke. Untuk media ya, media ini sebetulnya untuk media kultur jaringan itu kan ada dua ya, jadi tidak ada tiga malah ya, tidak semuanya padat. Media kultur jaringan itu ada yang cair dan juga ada yang semi solid dan juga ada yang solid ya atau padat. Jadi memang kultur jaringan itu tidak hanya sel itu dikultur pada media yang padat saja ya. Lalu tadi pernah melihat ya ada di cairan. Nah itu artinya adalah kultur pada media cair ya. Biasanya kultur pada media cair itu kita sebut sebagai kultur suspensi sel. Nanti yang terbentuk itu ekspannya itu dari sel-sel ya, biasanya dari protoplas bisa ataupun dari sel biasa bisa, ataupun nanti tujuannya adalah untuk memperbanyak metabolit misalkan ya yang berasal ekspannya dari kalus yang bersifat lemah. Ya, itu bisa dikultur secara kultur suspensi sel. Ya, itu adalah kultur jaringan sama. Ya, kultur suspensi sel juga merupakan kultur jaringan. Untuk lebih lanjut tentang media ya, nanti akan dipelajari di bab 3 ya, di pertemuan ketiga ya, tentang media. Media seperti apa, komposisinya harus terdiri dari apa, lalu bentuk media itu ada yang seperti apa gitu ya. Nanti itu akan dipelajari di pertemuan 3 ya. Oke, selanjutnya untuk tugas ya, silahkan dicari contoh jurnal ilmiah tentang salah satu tipe atau aplikasi kultur jaringan yang tadi ya sudah dijelaskan, lalu lakukan resume ya. Nanti caranya ya untuk apa saja yang diresum, yang pertama adalah identitas tanaman ya, kemudian jenis kulturnya, lalu tujuannya untuk apa, metode singkat, pembahasan, hasil, dan kesimpulan. Maksimal 2 halaman saja ya. Ketentuannya ditulis dalam Times New Roman ukuran 11 ya, spasinya 1,5. Kemudian pengumpulannya disertakan upload jurnal aslinya ya. Nanti deadline Jumat 10 Desember 2021 ya pukul 23.59. Kemudian upload di Google Classroom gitu ya. Oke, ada pertanyaan terkait tugas? Sudah cukup dipahami tugasnya? Cukup Bu. Oke, kalau cukup kita simpulkan ya pertemuan hari ini. Teknik mikropropagasi ini memiliki potensi untuk memproduksi tanaman ya dengan potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan tanaman pangan ya. Tadi sudah dijelaskan apa saja kelebihan-kelebihan dari mikropropagasi ini. Lalu terdapat beberapa metode mikropropagasi berdasarkan sumber ekspan ya, dan mikropropagasi dilakukan dalam beberapa tahapan yang esensial dalam keberhasilan kultur. Lalu berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kultur in vitro perlu diperhatikan sejak awal untuk memastikan keberhasilan kultur. Baik, semuanya terima kasih ya, sampai jumpa minggu depan ya. Untuk materi selanjutnya yaitu materi media kultur jaringan. Kita tutup saja kelas hari ini ya. Semoga sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu kultur jaringan beserta video pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Vici Tinta Manik memohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.